Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, seperti yang sudah dijadwalkan, kita bahas materi AKM ya. Harusnya di sini lebih banyak kelas 8, harusnya ya. Kelas 7 boleh ikut serta supaya nanti barangkali kelas 8 kena jadwal acak, jadi sudah siap gitu ya. Sekarang dari 7 orang, yang kelas 7-nya ada 2 orang. Ini pada kemana nih? Berarti 5 orang ya kelas 8 aslinya. Harusnya kan 35 orang di SMP 1. Yang kelas 8, berarti kurang 30 orang lagi. Sebelum kita mulai, kita doa dulu. Ya, dengan kepercayaan masing-masing, tapi kayaknya tadi jibab semua ya. Berdoa dimulai. Oke, langsung kita mulai. Materi hari ini adalah pecahan ya di pertemuan ketiga. Nah, nantinya harapannya kalian bisa menjawab soal ini. Suatu hari ibu ke pasar membeli 1/8 kg bumbu khusus dengan harga 5.000 ya. 2,5 kg gula harganya 45.000. 5 kg telur harganya 115.000. Dan 4,5 kg terigu gitu ya. Nah, ibu memberikan uang 200.000, dikembalikan sebesar 17.500. Manakah pernyataannya benar? Oke. Ini harapannya kalian nanti akan jawab ini ya. Dan kita kalau ada waktu kita bahas, tapi kalau nggak ada waktu berarti saya delay pembahasannya tersendiri, tapi sebaiknya kalian mencoba dulu. Gitu. Oke. Pecahan ya. Pengertian pecahan. Jadi pengertian pecahan adalah menunjukkan bagian dari keseluruhan ini nih. Fungsi peran dari pecahan. Ya, menunjukkan bagian dari keseluruhan. Misal ya. Kita punya kue. Gitu kan? Nah, kue kita pengen bagi 2 sama temen gitu kan. Anggaplah seperti ini. Misalnya ini sama gitu ya. Anggaplah sama. Nah, bagian kiri ini disebut sebagai satu bagian dari 2 bagian yang ada. Ini juga sama, satu bagian dari 2 bagian yang ada. Kita menyebutnya dengan 1/2 ya, 1/2 atau 1/2 atau setengah gitu ya. Nah, ini sebutan umumnya, tapi kalimatnya adalah bagian kiri adalah satu bagian dari 2 bagian yang ada, bagian kanan satu bagian dari 2 bagian yang ada, seperti itu. Nah, misalnya kita bagi lagi ini, terus ini dengan yang sama besar gitu ya. Anggaplah sama besar. Maka kalau menyebut bagian ini adalah satu bagian dari 4 bagian yang ada. 1 dari 4 yang ada, 1 dari 4 yang ada, 1 dari 4 yang ada. Seperti itu. Nah, kalau kita pengen menyebutkan yang ini, dari sini, begini ya, maka kita menyebutnya dari sini sampai sini adalah 2 bagian dari 4 bagian yang ada. Atau disederhanakan menjadi 1 bagian dari 2 bagian yang ada. Benar ya? Karena ini kan adalah setengah dari keseluruhan. Nah, misalnya kita gambar sebuah lingkaran, kayak gini ya, misalnya. Dan kita pengen membagi juga, seperti ini. Misal gitu kan. Anggap aja sama. Maka menyebut bagian ini adalah 1 bagian dari 3 bagian yang ada. 1 bagian dari 3 bagian yang ada, 1 bagian dari 3 bagian yang ada, gitu ya. Nah, kalau kita mau menyebutkan bagian ini, ya, sampai sini gitu, maka menyebutnya sebagai 2 bagian
dari 3 bagian yang ada, atau 2/3 sebutan kita. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas jenis-jenis pecahan. Jadi materi ini sebenarnya kalian tidak asing karena sudah dapat di SD. Ini hanya mengulang saja dan memastikan semua kalian yang menjadi peserta itu paham konsep ini. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena kan dipilihnya acak ya. Dipilihnya acak, tidak berdasarkan prestasi, tidak berdasarkan nilai rapot, dipilihnya acak. Dan beruntungnya kalian sudah tahu bahwa kalianlah dipilih. Nanti tahun-tahun berikutnya adik-adik kelas kalian dipilihnya ngacak, benar-benar ngacak menjelang hari H. Jadi semua harus siap. Nah, pecahan biasa ini modelnya misalnya seperti ini. 2/3. Ini pecahan biasa. 5/8. Ini pecahan biasa. Seperti ini ya. Nah, angka di atas ini kita sebut dengan sebagai pembilang. Angka di bawah ini kita sebut sebagai penyebut, gitu ya. Dengan kondisi biasanya pembilang lebih kecil dibanding penyebutnya. Itu pecahan biasa namanya. Nah, kalau kondisinya pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, misalnya 7/5, ya 7/5, maka bilang pecahan biasa ini bisa kita alihkan ke jenis pecahan berikutnya, ya ke jenis pecahan berikutnya yaitu pecahan campuran. Apa pecahan campuran itu? Yaitu yang ada bilangan utamanya. Caranya bagaimana? Caranya adalah pembilang dibagi dengan penyebut, nanti bisanya berapa, sisanya berapa. Gitu ya. Contoh 7/5. 7/5, 7 dibagi 5, bisanya 1 gitu ya. Karena 1 kali 5 itu 5. Kalau di sini 2, 2 kali 5, 10. Sudah melebihi 7. Berarti nggak boleh. Tidak boleh melebihi 7. Ya, 1 kali 5 itu 5. Nah, di sini sisanya nih. Yang ini bisanya, ini sisanya. Gitu ya. Jadi 1 kali 5 kan 5. Berarti 7 kurang 5, sisanya 2. 2 taruh sini, sisanya pembagian tetap 5. Sip ya. Saya contohin lagi. Misalnya 12/9 jadi yang 12 deh, 15 deh per 7 gitu. Berarti 15 dibagi 7 bisanya 2 gitu. Karena 7 kali 1 7, 7 kali 2 14, masih bisa, masih di bawah 15 ya. Tapi kalau 7 kali 3 sudah 21, sudah lebih dari 15, maka tidak bisa di atas 2. Nah, sisanya berapa? 15 dibagi 7, ya 2 kali 7 14. Berarti 15 kurang 14 1. Di sininya tetap 7. Nah, jawabannya 1/7. Ya, ini contohnya ya. Ya, silakan kerjain oleh kalian. Jawabannya chat direct ke saya gitu ya, bukan ke everyone. Chat Zoom bukan chat WA. Coba ya. 21/9. Yuk, silakan. Di chat ya. Chat direct. Maaf kalau berisik, di sebelah sedang ada renovasi ya. Oke, sudah ada yang jawab. Ya, chatnya langsung ke saya ya, bukan ke everyone, ke direct. Oke, sudah ada jawab juga. Oke. Oke, 1 orang lagi. Saya butuh 1 orang lagi, baru kita bahas. Ya, 1 orang lagi. Oke, sip ya. Kita close.
Jadi 21 dibagi 9 bisanya 2, karena 2 kali 9 adalah 18, sisanya 3, pembaginya 9. Ini aja sudah betul. Tapi biasanya di matematika, biar ngitungnya nanti akan lebih sederhana, biasanya ini disederhanakan lagi kalau memang bisa disederhanakan. Selama ini pembagiannya sama ya, ini bisa sama-sama dibagi 3, 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3. Jadi hasil akhirnya adalah 21/3 gitu ya. Tapi ini udah betul, ini yang lebih bagus tuh seperti ini ya, 21/3. Selanjutnya, karena ini nggak ada yang salah nih. Kita masuk ke berikutnya, jenis pecahan berikutnya yaitu persentase. Persentase yang membedakan adalah dia punya tanda khas yaitu tanda persen. Jadi misalnya 2%. Nah, ini persen nih. 5%. Gitu ya. Terus nanti ada 125% dan lain-lainnya. Ya, ini pecahannya. Nah, kalau persen ini menandakan per 100 nanti. Angkanya berapapun di sini, nanti kita akan per 100. Yaitu kata lain dari persen. Nah, berikutnya adalah desimal. Desimal bentuk pecahan yang ditandai dengan koma. Ya. Nanti di depan koma itu boleh 0, misalnya 0,5, 0,3, boleh misalnya 0,27, ya boleh 2 angka di belakang koma, misalnya 3 angka di belakang koma, 0,397 gitu ya. Boleh juga bilangan utamanya ini bukan 0, ya bukan 0, misalnya 2,19. Nah, kalau bilangan utamanya, ya bilangan utama ini tidak antara 1 sampai 9 ya antara 1 sampai 9, baik 1, apa gitu sampai 9, apa. Nah, ini yang disebut dengan bilangan baku. Bilangan baku, kalau salah di pertemuan kedua kita sudah pernah bahas nih ya, bilangan baku, yaitu di awalnya itu tidak boleh lebih dari 9 dan tidak boleh kurang dari 1. Ya, 1, sampai 9, dikali 10 pangkat berapa gitu ya. Oke. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Ya, ini sama seperti tadi ya. Artinya pecahan biasa ke pecahan campuran tinggal dibagi aja. Misalnya 8 dibagi 5 sama dengan bisanya 1, sisanya 3, pembaginya 5. Gitu ya. Sip. Nah, ini udah dibahas tadi. Nah, sekarang kita pengen yang sebaliknya, dari pecahan campuran ke pecahan biasa, gitu ya. Jadi untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ada syaratnya. Coba dari tadi yang kita bahas, kira-kira syaratnya apa ya? Syarat sebuah bilangan pecahan bisa dijadikan pecahan campuran. Ada yang bisa jawab? Syaratnya sebuah pecahan biasa dijadikan pecahan campuran. Ada? Silakan, coba dijawab. Nggak ada? Syaratnya adalah pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Oke. Pembilangnya atau yang angka yang di atas lebih besar dari yang di bawah. Jadi misalnya 4/5, ini bisa nggak dijadikan pecahan campuran? Tentu nggak bisa ya. Karena angka ini lebih kecil, angka pembilang lebih kecil dibanding angka penyebutnya. Ya. Nah, sementara misalnya 12/4, ini bisa nggak dijadikan pecahan campuran? Seharusnya bisa. Ya, kalau tadi hanya syaratnya yang pembilang lebih besar dari yang pembilang lebih besar dari penyebutnya. Harusnya bisa, tetapi ternyata 12 dibagi 4 itu adalah 3. Tidak ada sisanya. Nah, ini juga bukan pecahan campuran, ini menjadi bilangan bulat gitu ya. Maka syarat kedua untuk menjadikan bilangan pecahan campuran, selain dia lebih besar pembilangnya dibanding penyebutnya, harus ada sisanya. Jadi tidak habis dibagi.
Ya, kalau 12 dibagi 4 jadi bilangan bulat. Ini bukan pecahan campuran. Tapi misalnya 13/4, ya, ini bisanya 3, karena ada sisa ya, sisanya 1/4. Nah, ini baru pecahan campuran. Oke, sampai sini paham ya? Ada pertanyaan nggak sama sini? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Pecahan ke tadi belum ya? Oh, sebaliknya ya. Sebaliknya dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Ya, jadi misalnya 3 1/4 mau kita jadikan pecahan biasa, caranya adalah si 3 ini, si bilang utama, kita kalikan dengan penyebutnya. Hasilnya kita tambahkan dengan pembilangnya. Jadi 3 kali 4, 12. 12 tambah 1, 13. Jadilah 13/4. Contoh lagi ya. Misalnya 2, 3/5. Berarti bilangan utama kita kalikan dengan penyebutnya, hasilnya kita tambahkan dengan pembilangnya. 2 dikali 5, 10. 10 tambah 3, 13/5. Sip? Ya, dicoba jawab sendiri. Berapakah pecahan biasa dari 7, 2/9? Ya, silakan. Dijawab Japri Zoom ya. Oke, sudah ada yang coba menjawab? Sudah ada 2. Ada lagi? 3. Oke, 4. Mantap-mantap nih ya. Cuman ada 1 dikit lagi nyaris betulnya. Ya. Mungkin lupa kali menyebut menambahkan penyebutnya. Penyebut tetap harus ada ya. Kan kita ingin mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Artinya penyebut harus ada. Nggak boleh hilang. Oke, kita bahas yuk. Jadi, kayak tadi ya, bilangan utamanya dikalikan dengan penyebutnya, hasilnya ditambahkan bilangnya. 7 kali 9, 63, ditambah 2, 65 ya. 65/9. Oke, seperti itu. Nah, sekarang dari pecahan ke persentase. Ya, misal 2/5 gitu. 2/5. Bagaimana mengubahnya menjadi persentase? Gampang banget ini. Tinggal dikalikan dengan 100%. Nah, karena 100% itu adalah utuhnya ya. Utuh bagian utuh. Nah, terus gimana caranya? Biasanya yang kalian lakukan ini bisa tapi mubazir. Maksudnya bisa tapi mubazir gimana? Yang kalian lakukan 2 kali 100. Jadi 200%/5. Ya. Jadi 200 bagi 5, kalian hitung lagi jadilah 40%. Padahal langkah yang lebih efisien apa? Bagi dulu baru kali gitu ya. Ini dibagi dengan ini, 100 dibagi 5 yaitu 20. Ya 20% ya. 2 kali 20 adalah 40%. Gitu. Jadi dia lebih sedikit angka yang harus dikalikan. Oke. Coba yuk jawab. Misalnya 3/20. Berapa persen? Silakan.
Oke, sudah ada yang jawab. Wih, udah banyak nih. Jadi mantap. Ya, betul semua ya yang jawab. Oke. Jadi paham ya bahwa mengubah pecahan ke persentase tinggal dikali 100%, kita bagi 100 bagi 25, 3 kali 5, 15%. Persennya kan belum coret ya, jadi masih ada persennya. Oke, sip. Sekarang sebaliknya, dari persen ke pecahan. Misal angkanya 30%. Nah, caranya ini lebih gampang lagi ya. Caranya adalah tinggal si persen ini kita ubah menjadi per 100. Jadi 30% menjadi 30/100. Gitu ya. Nah, karena ini ada nolnya, coret aja langsung. Ya, jadi sisanya 3/10. Gitu ya, gampang ya. Gampang banget. Coba yuk. Misalnya berapa ya? 45%. Silakan. Pecahannya berapa? Sampai paling sederhana ya. Paling sederhana. Jadi disederhanakan lagi. Oke, sudah ada. Yuk, 2 orang lagi deh. Saya tunggu 2 orang lagi. Udah berapa yang hadir? Masih aja 12 ya. Udah kemana ini? Oke, sip. Mantap. Udah ya. Udah 2 orang masuk, 3 orang lagi masuk. Yuk kita bahas. Berarti tinggal ditulis aja ya. Angkanya ini ditulis. Persennya diganti menjadi 100. Nah, disederhanakan ya. Dibagi 2 nggak bisa. Ya dibagi 3 ini bisa. Tapi 100-nya nggak bisa. Jadi bukan dibagi 3 ya. Tapi kita bagi 5. Bagi 5, 9. 100 bagi 5, 20. Ya, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Karena nggak ketemu nih ya. 9 pecahan ganjil, 20 pecahan bilangan genap seperti itu. Selesai di sini. Ya, satu kali lagi yuk. Berapa pecahannya? Yang paling sederhana ya, sampai ke pecahan campurannya. 120%. Yuk, silakan. Bentuk pecahan yang paling sederhana. Kalau bisa ke pecahan campuran. Oke, udah ada yang jawab. Oke, lanjut. Dua orang lagi.
Ada 2 orang lagi? Belum susah ini. 120%. Gimana? Tentot, habis. Ya, kita mulai. 120% berarti 120 per 100 ya. Nah, mau diulangi boleh. Gitu ya. Atau bisa juga 120 dibagi 100. Bisanya 1. Sisanya 20 per 100. Ini boleh. Dan dicoret juga gitu ya. Jadilah 1, 2 per 10. Nah, 2 per 10 ternyata bisa disederhanakan lagi ya. Sama-sama bisa dibagi 2. Maka hasil akhirnya 1 per 5. Oke, mantap. Yang betul ya. Sip. Yang lain dicoba jawab ya. Mungkin mumpung nggak ada yang ledek kan kalau salah atau gimana. Kalau di kelas kan suka diledekin kalau salah gitu ya. Nah, itu tindakan yang nggak bagus tuh. Pecahan ke desimal sekarang. Jadi misalnya 2 per 5, ini desimalnya gimana? Gitu ya. Tinggal kita bagi aja. Nah, gitu. 2 dibagi 5. 2 dibagi 5. Nggak bisa, taruh 0 gitu ya. Kan lebih kecil 2. Nah, 20 di sini, koma di sini. Nah, 20 dibagi 5, 4. Jadi jawabannya 0,4. Sesederhana itu. Oke ya. Ya, kita mulai. Misalnya, berapa ya? Ini deh, 1 dan 12 per 60. Ya, silakan. 12 per 60. Berapa? 0,2 Pak. 0,2. 2. Oke. Sip. Jadi 12 dibagi 60. 12 dibagi 60 nggak bisa karena lebih kecil. 0. Taruh 0 di sini, koma di sini. Ya, 120 dibagi 60 adalah 2. Ya, tes lagi. Jadi di pembagian ini Porogafit yang namanya suka ada beberapa kekeliruan. Coba misalnya 4 per 80. Sok, gimana? 4 per 80. Di chat ya. Di chat dulu. Chatnya ini yang lagi kamu chat, ayo dia. Ya, sip. Sudah pada masuk nih. Oke. Baru 2 orang nih masuk. Ayo, silakan. 3. Satu lagi deh. Kita tunggu. Biar mengalami. Ya, yang namanya menghitung tuh harus dialami. Harus dibiasakan. Oke. Tetot. Sip. Sama seperti yang tadi, tinggal kita bagi seperti ini. 4 dibagi 80 gitu ya. 4 dengan 80 tidak bisa ya dibagi 80. Nah, seperti itu. Maka tambah 01 di sini, koma di sini. 40 dibagi 80 juga nggak bisa karena lebih kecil dia. Maka tambah 0 lagi di sini dan ini berarti di sini ya, sorry.
Jadi begitu 40 dibagi 80 nggak bisa, maka 0 di sini, ya tambah 0 lagi di sini. Nah, penambahan 0 yang kedua ini dan seterusnya tidak perlu nambahin koma-koma lagi gitu ya. Udah koma mas sekali aja. Gitu. 400 dibagi 80, 5. Jadi jawabannya 0,05. Oke, sip. Masih ada beberapa yang salah, nggak apa-apa, dicoba terus. Nah, sekarang pengen melihat kemampuan kalian nih. Misalnya begini. Berapa ya? 812 dibagi 4. Yuk, silakan. Chat pribadi ya. Delapan 812 dibagi 4. Ini bukan desimal hasilnya ya, tapi ini cuma pengen ngecek kemampuan konsep kalian dalam pembagian. Menggunakan orgafit lagi ya, menggunakan ini ya. Gitu ya. Berapa hasilnya? Oke, ada yang sudah jawab. Oke, ada yang sudah jawab lagi. Coba lagi. Saya tunggu 2 orang lagi. Ya, satu lagi, saya tunggu. Ya, sip. Nah, jadi ada beberapa kekeliruan membaginya seperti ini ya. 8, 1, 2 dibagi 4, 8 dibagi 4, 2. Nah, selesai kan? 8 gitu kan. Nah, ini 1. Nah, begitu 1 dibagi 4, ini turun. Jadi 12 dibagi 4, 3. Nah, begini. Nah, ini yang kurang tepat. Ya, ini yang kurang tepat. Jadi, sebenarnya adalah begitu apa namanya? 1 turun dan dia tidak bisa, 1 dibagi 4 nggak bisa, maka udah 1 bagi 4 nggak bisa, nasibnya ya kosong gitu. Baru yang duanya turun, 12 dibagi 4, 3. Nah, baru jawabannya 203. Gitu ya. Saya mudah-mudahan ini dipahami. Jadi ini yang sering terjadi di level SMP. Jadi waktu SD-nya dikasih tahu mungkin lupa gitu kan. Begitu lupa nggak nanya lagi. Jadi nggak dimantepin ininya nih pengetahuan ininya. Jadi bawa-bawa ke SMP dan ini sering banget terjadi ya. Tapi kebetulan di sini jawabnya pada benar nih. Ya, ada beberapa aja yang tadi sama seperti tadi ya, 23. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah masuk ke aplikasi ya. Oke. Operasi pertama. Kita gedein dikit biar kelihatan. Dan ada beberapa pakai HP ya. Ya. Kalau operasi penjumlahan pecahan yang dilakukan sederhananya seperti ini. Ini kan kalau teorinya samakan penyebut ya, teorinya seperti ini. Jadi antara 2 dan 3 itu KPK-nya 6 gitu kan. Lalu caranya 6 dibagi 2 dikali 1 gitu ya. 6 dibagi 2 itu 3, dikali 1 3 gitu. Lalu 6 dibagi 3 dikali 2 gitu ya. 6 dibagi 3 2, 2 dikali 2 4. Nah, ini secara teoritisnya. Nah, itu betul, nggak salah gitu ya. Tapi kita kalau ingin gampangnya, artinya gampang itu mana nih? Kok hilang? Ingin memudahkannya, caranya gini. 3 kali silang, 2 kali silang, bawah kali bawah gitu ya. 3 kali 1 itu 3, ditambah, kalau ini tandanya tambah, berarti tambah ya. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Ya, bawah kali bawah. Jadilah 7/6. Nah, 7/6 dia lebih besar, berarti bisa dijadikan pecahan campuran ya.
7 dibagi 6, 1. Sisanya 1/6. Dah, ini jawabannya. Oke. Selanjutnya, pengurangan. Nanti kalau ada pertanyaan bilang ya. Sama modelnya, karena ini masih penjumlahan dan pengurangan. Kali silang, kali bawah. 3 kali 4, 12. Tandanya pengurangan. 5 kali 2, 10. Per 5 kali 3, 15. Ya, 12 dikurang 10 sama dengan 2. Berarti jawabannya 2/15. Ya, ini udah mentok ya, karena tidak bisa disederhanakan lagi. Selanjutnya, perkalian. Kalau perkalian berarti apa? Atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 2 kali 1, 1 kali 2, di bawahnya 2 kali 3. 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. Disederhanakan menjadi 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Ya, 1/3. Ini langkah secara bertahap. Kalau memang belum mahir ya. Kalau sudah mahir mah gampang ya, tinggal dicoret aja nih. 2 dengan 2 coret, sisalah 1/3. Ya, langsung lompat ke sini. Ya, kalau sudah biasa mencoret-coret terlebih dahulu enak, ya langsung bisa lompat. Maka biasakan coret terlebih dahulu. Nah, bisanya kalian, ahlinya kalian dalam mencoret angka-angka yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian, itu bisa dilakukan kalau kalian sudah biasa menghitung-hitung ya, pembagian, perkalian itu akan sangat mudah untuk mencoret-coret. Selanjutnya, penjumlahan pecahan campuran. Ya, penjumlahan pecahan campuran ada yang ngajarin seperti ini. Ya, 2 ditambah 5 gitu ya, pecahan bilangan utamanya. Nah, ini kan 7 ya. Baru nanti ditambah 1/2 ditambah 1/5. Gitu ya, baru ini dikali silang. Kali silang, kali bawah. Ya, berarti ini 7 gitu ya. 7 ditambah 5 tambah 2/10 gitu. Maka hasil akhirnya 7 ditambah 7/10 atau 7/10. Nah, ini boleh gitu ya. Ini boleh-boleh aja. Tapi lebih enak biasakan dijadikan pecahan biasa. Sama seperti tadi ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2 kali 2 tambah 1, berarti 5/2. Ditambah 5 kali 5 tambah 1, berarti 26 ya. 26/5. Baru kita kali silang ya. 5 kali 5, 25. 2 kali 6, 52. Per 2 kali 5, 10. Gitu ya. 25 tambah 52, 77/10. Pecahan campurannya 77 dibagi 10, bisanya 7, sisanya 7/10. Gitu. Kenapa saya bilang tadi cari aman? Supaya untuk yang lainnya kalian lakukan seperti itu. Ya, kalau tadi caranya yang penjumlahan pecahan campuran kalian pakai cara yang pertama ini, nanti untuk yang cara lainnya kalian tidak bisa menggunakan cara ini. Ya, jadinya ribet gitu ya. Mendingan kita satu aja caranya. Jadikan pecahan campuran, aduh hilang. Hilang ya? Iya, Pak. Bentar ya. Udah ada? Udah, Pak. Oke, sip. Udah, Pak. Nah, ini sama pengurangan ya. Kita lakukan seperti yang cara kedua tadi. 4 kali 3 tambah 1, 13/3. Dikurang 1 tambah 3, 1 kali 3 tambah 2, 5/3. Gitu ya. Ini nggak salah soal nih. Udah ini aja ya. Berarti 13 dikurang 5, 8 ya. 8/3. Karena penyebutnya sudah sama, kita nggak perlu samakan lagi. 8 dibagi 3, bisanya 2, sisanya 2/3. Gitu ya. Sip. Nah, lalu kita ke perkalian. Oke. Kalau perkalian sudah mutlak wajib dijadikan pecahan campuran dulu ya.
2 kali 2 tambah 1, berarti 5/2. 3 kali 5 tambah 1, berarti 16 gitu ya. 16/5, ini dikali, baru kita kalikan ya. 5 kali 16, 2 kali 5. Nah, ini yang cara mubazir gitu maksudnya. Harusnya gimana? Ya kita sederhanakan aja dulu. Kalau nggak ada sederhanakan nih, 5 kali 16 kan 80 ya. 2 kali 5, 10. Nah, ini enak. Angkanya kebetulan enak gitu ya. Tapi kalau angkanya nggak enak, nanti akan habis waktu gitu. Nah, yang dilakukan selama ini perkalian dan pembagian, kita sederhanakan dulu. Ini kan 5 dengan 5 habis ya. Artinya sama-sama sisa 1 gitu. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Nah, yang ini 16 dibagi 2, 8 ya. Nah, jadi terakhir 1 kali 8, 8. Nah, ini 1 kali 1, 1. Hasilnya 8. Oke. Jadi biasakan coret-coret terlebih dahulu. Oke, lanjut. 3/5 dibagi 1, 3/2 dibagi 1/5. Nah, kalau pembagian, caranya adalah kita jadikan perkalian. Nah, pecahan setelah tanda bagi, kita balik posisinya. Ya, jadi yang ini kita balik posisinya. 1 jadi penyebut, 5 jadi pembilang. 3/2-nya tetap. Tanda bagi jadi tanda kali. Nah, 1/5 menjadi 5/1. Baru atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya. 15/2, bisanya 7, sisanya 1, pembaginya 2. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya, saya agak cepat nih, takutnya kayak tadi lagi nggak kebagian. Sama nih, dijadikan pecahan biasa. 3 kali 2 tambah 1, berarti 7/2. Dibagi ya, dibagi. Jangan diubah kali dulu karena ini belum dijadikan pecahan campuran. 2 kali 10 tambah 1, 21/10. Baru ini kita jadikan perkalian ya. 7/2 dikali, kita balik 10/21. 10 dibagi 2, 5. 21 dibagi 7, 3 gitu ya. 7 dibagi 7, 1. 2 dibagi 2, 1. Seperti ini. Nah, berarti hasil akhirnya 5/3. Biasakan dicoret-coret dulu ya. Kalau dihitung, wah lemes juga nih ya. 7 dikali 21 berapa, 2 kali 10 berapa, nanti disederhanakan ujung-ujungnya 5/3 juga. Ya, itu maksudnya lebih baik coret dulu baru hitung. Jangan dihitung sebelum dicoret. Hafal nggak tuh mantranya? Coret dulu baru hitung, jangan dihitung sebelum dicoret. Itu mantranya. Ya, tolong dihafalin. Oke, yuk kita cek yuk kemampuan kalian. Siap ya? 3, jangan 3 mulu ah. 4, 2/7 dikali 2, 3/5. Yuk, silakan. Jadi berapa per berapa? Ada satu udah jawab? Oke. Oke. Sip. Oke, sip. Mantap. Wih, keren-keren nih. Kita mulai ya. 4 kali 7 tambah 2 berarti 30/7 gitu ya.
30 per 7. 2 kali 5 tambah 3. 13. Per 10. Oke, 30 dikali 13, 390 gitu ya. 7 kali 10, berapa tuh? 70 ya. Coret, jepret, jepret. Nah, 35 dibagi 7 berapa? 35 bagi 7. Saya ada yang salah nggak? Ada yang salah? Benar ya? 28, 30, 13, betul? 39 dibagi 7, berarti 5 ya? 5, 4 per 7. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Beres? Oke, yuk. Lanjut lagi yuk. Yang pembagian, kita tes. Kita tes yang pembagian ya. Pembagian pecahan campuran. Misalnya 5, 2 per 3 dibagi 2, 1 per 4. Ya, silakan. Saya salah tadi ya. Sorry, saya salah. Ntar. Ini kok per 10, ini per 5 dong ya. Aduh. Nah, inilah matematik tuh ya. Artinya kadang kurang teliti. Oke. Berarti ini salah ya. Jadi 35. Nah, loh. Jadi 390 dibagi 35. 35 kali 10 aja 350 ya. Nah, 350 tambah 35 berarti 385. Artinya di sini 11 5 per 35. Hasil akhirnya 11 1 per 7. Oke, berarti benar ya yang tadi jawab Japri. Saya yang salah. Sip. Lanjut. Ada yang terjawab? Oke, mantap. Sip. Udah ada dua jawaban berbeda nih. Saya senang deh kalau udah ada jawaban berbeda. Sip. Ada satu lagi. Yuk kita mulai yuk. Nanti kalau ketinggalan jauh bisa dilihat di rekornya ya. Itulah gunanya rekor. 5 kali 3 tambah 2 berarti 17 per 3 dibagi 2 kali 4 tambah 1 berarti 9 per 4. Baru kita kali ya. 17 per 3 dikali 4 per 9. 4 per 9. 17 dikali 4, nggak usah pakai coretan ya. 10 kali 4, 40. 7 kali 4, 28. Ditambahin 68. Kayak gitu. Kelihatan nggak? Apa kedengaran nggak? 17 ini kan 10 tambah 7 ya. Berarti 10 kali 4 itu 40. 7 kali 4 itu 28. Ditambahkan 40 tambah 28, 68. Jadi biasakan nggak pakai coretan selama bisa masih pakai otak gitu ya. 3 kali 9 itu 27. Nah, 68 dibagi 27 berapa? 27 kali 3 aja sudah 51 ya. 51 berarti 3. Sisanya 17 per 27. Aduh, nggak kelihatan ya. 3, 17 per 27. Ada yang benar nggak? Oke, belum ada ya. Sip. Nanti dihitung lagi. Barangkali kayak tadi saya yang salah. Lanjut ya. Tinggal berapa menit lagi? 7 menit lagi. Oke, kita sepertinya soal pertama kita
yang tadi di sini ya. Ini belum bisa kita bahas gitu ya. Jadi nanti dicoba nanti kita bahas di yang berbeda gitu. Nah, sekarang kita mau coba memecahkan operasi pecahan dalam kalimat. Nomor 1 ya. Budi membagi 2 harga roti. Misalkan harga roti sebesar ini gitu ya. Harga rotinya. Harus dibagi 2 dengan Sony. Harganya 15.000. Nah, dibagi 2. Kira-kira si Budi bayar berapa, Sony bayar berapa nih? Ya, iya. So, iya benar kan? Saya salah kan? Sorry. Terima kasih yang ngingetin ya. Jadi 68 dibagi 27 kan 27 kali 2 kan 54 ya. Iya, betul. Jadi 27 dikali 2 itu 54. Nah, 2 berarti 14 per 27 ya. Oke. Nah, ada nggak bisa dibagi lagi nggak? Nggak bisa ya? Selesai. Oke. Terima kasih. Ayo dia. Kembali ke nomor 1. 15.000 dibagi 2 jadi berapa nih? Coba. Langsung jawaban. Bersuara. 7.500, Pak. Ya. Jadi masing-masing 7.500 gitu ya. Kalau udah uang cepet ya. Ya itulah, makanya matematik itu enakan diuang-uangin aja, jadi belajar itu gampang. Nomor 2 langsung. Kalau dalam satu toples, ada 20 permen gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Siti harus membayar 2.000. Nah, Siti harus membayar 2.000 untuk membeli 5 permen. Nah, berarti harga satu toples permen tanpa potongan harga berapa ya? Langsung bersuara. 8.000 bukan, Pak? 8.000, caranya gimana? Gimana caranya? Ayo. Ada jawaban lain? Ada? Ya, jawabannya adalah betul ya 8.000 ya. Jadi kalau ini 5 ya. 5 itu satu bagian. Berarti kita mau lihat 20 ini berapa bagian? Berarti 20 1 2 3 4 gitu ya. 4 bagian. Nah, kalau satu bagian harganya 2.000, maka 4 bagian ya 4 kali 2.000 sama dengan 8.000. Ya, secara rumus berarti gimana? 20 kita bagi 5. Hasilnya ya kita kali dengan 2.000 gitu. Jadi 4 kali 2.000 sama dengan 8.000. Secara rumus begini. Tapi secara pengertian awal supaya kalian mengerti soal cerita, beginilah pengertiannya gitu ya. Sip. Oke. Nah, sekarang berarti tinggal kalian boleh screenshot nih pertanyaannya, nanti bisa dicoba dijawab. Ya, di screenshot dulu pertanyaannya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, artinya saya tunggu jawabannya ke WA pribadi, ya, ke WA pribadi. Mudah-mudahan betul. Kalau salah pun nggak apa-apa. Nanti Om bikin film pembahasannya. Oke, di sini pernyataan yang benar yang mana? A, B, C, D. Dan bukan hanya satu ya. Ingat AKM itu ada soal-soal yang jawabannya lebih dari satu jawaban. Jadi bisa A dan B betul, bisa A dan C betul, bisa B dan D betul, ya, atau tidak ada yang betul gitu. Jadi nggak harus ada jawabannya. Seperti itu, itulah AKM. Oke, untuk
sekarang kita sudahi dulu sampai bertemu di sesi berikutnya. Masih ada Karima? Kalau Karima Iya. masih ada, saya lanjutin. Saya serang ke Karima. Iya, Kak. Kita foto akhir yuk. Tadi kan fotonya ada berapa ya? 6 orang ya. Ini nambah ada 11 orang. Dikurang 2 jadi 9. Ayo. Keisha. Aulia. Nah, cakep. Aku foto ya. Foto. Yang walaupun kita nggak foto langsung, kita foto virtual. Oke, senyum. 1. Dewi aku tunggu. Aulia Dewi aku tunggu. Serius. Dia menghilang. Sip. Mana muka cantiknya nggak kelihatan. Ya jangan ditutupin dong. Sip. 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 Oke. Kalau gitu saya Belum Kak, belum. 1, 2, 3. Sip. Ya, boleh. Ya, thank you.